Bagaimana Islam berkembang kuat di negara India yang mayoritasnya non-Muslim? Ternyata ada dinasti besar di masa itu yang menjadi kuncinya, yaitu yang disebut dengan dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi, yang pada saat itu didirikan oleh seseorang yang bernama Babur. Dia adalah seseorang yang dari keturunan Timur Leng dan Genghis Khan, yang pada saat itu kondisi India sedang lemah, terpecahnya kerajaan-kerajaan kecil di India, dan terjadinya konflik internal di Kesultanan Delhi, dan juga kepemimpinan yang tidak stabil. Melihat peluang ini, Babur menyerang India dan memenangkan Perang Panipat I, yang kemenangan ini menjadi awal mula berdirinya dinasti Mughal. Yang menariknya adalah Babur sudah menggunakan teknologi militer modern seperti menggunakan senjata api, yang pada saat itu teknologi seperti ini belum umum di India. Pada masa kejayaannya, dinasti Mughal dipimpin oleh para pemimpin besar. Di antaranya adalah Akbar, yang ini disebut dengan Golden Age atau yang diartikan dengan masa keemasan. Pada masa pemerintahan ini diterapkannya toleransi beragama dan menggabungkan berbagai kelompok dalam pemerintahan, kemudian menciptakan stabilitas politik. Di antara dampak kepemimpinannya adalah negara menjadi aman, ekonomi berkembang, masyarakat lebih harmonis. Kemudian masa kepemimpinan yang kedua yang dipimpin oleh Jahangir dan Shah Jahan, yang mana pada masa ini fokusnya lebih ke seni dan budaya, sehingga lahir karya besar seperti Taj Mahal. Ini menjadi bukti bahwasanya Islam tidak hanya kuat secara politik, tapi juga indah dalam seni dan arsitektur. Kemudian pada masa kejayaan yang ketiga dipimpin oleh seseorang yang bernama Aurangzeb, yang mana pada masa ini wilayah Mughal mencapai puncak terluas selama masa kejayaan, yang mana pada saat ini hukum Islam secara tegas diberlakukan, dan secara keseluruhan Mughal memiliki sistem perpajakan yang rapi, perdagangan internasional yang maju, dan pendidikan agama yang berkembang. Dan pada masa setelah kepemimpinan Aurangzeb, dinasti Mughal mulai mencapai pada masa lemahnya. Mughal mulai melemah. Di antara penyebabnya ada penyebab internal dan penyebab eksternal. Adapun penyebab internalnya, kepemimpinan yang lemah, kemudian perebutan kekuasaan, kemudian di antara penyebabnya korupsi dan kehidupan mewah, dan juga militer yang tidak berkembang, yang mana pada masa kejayaannya dinasti Mughal menerapkan sistem militer yang modern, dan sistem militer relatif lebih berkembang dan lebih maju. Di antara faktor eksternalnya adanya pemberontakan di berbagai daerah, kemudian adanya serangan dari luar, dan masuknya Inggris melalui East India Company atau yang disingkat EIC, yang mana Inggris adalah salah satu penyebab utama dari melemahnya dinasti Mughal, dan yang masuknya Inggris melalui EIC atau yang disebut dengan East India Company, yang mana Indonesia juga kurang lebih mengalami hal seperti itu yang disebut dengan VOC. Dan yang fatal, Inggris mulai menguasai ekonomi dan politik, sehingga rakyat ditekan pajak tinggi, yang mana sistem perpajakan dinasti Mughal lebih rapi pada masa kejayaannya, dan terjadinya pemberontakan besar pada tahun 1857. Namun pemberontakan ini gagal. Akhirnya terjadi tahun 1858, dinasti Mughal resmi runtuh, raja terakhir diasingkan. Dari dinasti Mughal ini kita belajar bahwa Islam bisa berkembang di tengah masyarakat yang beragam, dan kejayaan lahir dari kepemimpinan yang kuat, toleransi, dan sistem yang baik. Dan kehancuran datang ketika pemimpin lemah, moral rusak, dan tidak siap menghadapi perubahan.